ternyata untuk kontrol uang tuh susah ya. Iya. Apa sih yang mereka kerjakan setiap Iya. hari? Kru marketing datang ke sini. Kau ngapain datang ke sini? Lakukan ini yo hari Iya. ini. Tolong selesaikan hari ini. Kalau tidak selesai, jadi tuduh kau besok. Iya. Dan besok tuh sudah nambah lagi. Semakin sering kau menunda pekerjaan, makin banyak akhirnya pekerjaan kau yang harus kau kejar. Ya akhirnya tuh kalau Gen Z nih, lah numpuk resign gitu. Bisnisnya harus maju karena banyak orang yang bergantung hidupnya di sini. Mereka bergawe dengan kita, bukan hal yang mustahil untuk naik umroh wong tuanya, Cak. Ya, niatnya semerta-merta dapat duit banyak gitu. Iya. Kayak aku bilang tadi 1 M, tapi untungnya cuma 100 juta. Ya. Ataupun lebih enak lah omset 400 juta, tapi untungnya 100 juta gitu, Iya. lebih enak gitu. Ya. Business owner tuh mungkin agak disiplin ilmunya agak banyak harus. Putusan bisnis itu berdasarkan satu file, Kak. Iya. Adalah laporan keuangan. Iya, kalau sudah 10 tahun pencecah itu, kan ada yang salah, Bang. Iya. Welcome, Emir, Ya. founder, CEO, dan ownernya Panca Hub. Untuk sekarang, usia Panca kurang lebih 5 tahun ya? Ini tanggal berapa? Tanggal 18. Berarti 2 hari lagi genap 5 tahun. Ya, itu usia yang tidak mudah bagi coffee shop. Jadi, tepuk tangan teman-teman. Jadi, tantangan terbesar dari coffee shop, khususnya yang ada di Palembang, Ya. itu tahun pertama tuh hype-nya luar biasa. Tapi menginjak tahun kedua, itu lesu. Ya. Karena tidak konsisten, tidak ada komitmen, tidak semangat. Ya. Tapi kali ini kita kedatangan salah satu owner kedai di Palembang yang sangat-sangat konsisten melawan Amin. kerasnya badai. Di tahun 2021 itu Panca buka ya? 2020. 2020. Bayangkan ketika COVID sedang ganas-ganasnya, Panca dengan berani-beraninya buka kedai coffee shop di Palembang. Oke, Emir, kalau boleh tahu gitu ya, apa yang menjadikan Emir sampai dengan sekarang ya? Banyak orang kan dia itu karena privilege gitu, karena orang tuanya kaya, modalnya besar ataupun apa. Boleh diceritain sampai bisa ke tahap seperti ini, Emir jadi Emir yang sekarang gitu. Kalau sampai jadi sekarang sebenarnya bisa Palembang Mbak ya? Boleh. Kalau sampai sekarang tuh sebenarnya ya memulai Panca tuh tidak dengan ini, Kak. Tidak dengan apa ya? Modal tidak yang besar dengan kali. modal besar. Benar. Bahkan bukan duit pribadi bahkan. Iya. Nah, Iya. tapi memulai itu dengan kondisi yang tidak proper. Ya, tidak proper dari segi modal, pengetahuan, pengalaman. Jadi mulai Panca tuh tidak punya basic, sebenarnya tidak punya basic bisnis di F&B, tuh. Iya. Jadi kalau ngutip omong Kak Isan tadi soal apa ya? Hype di awal, Panca tidak dapat hype di awal. Iya. Jadi kalau baru pertama kali buka langsung rame kurang lebih 3 sampai 6 bulan. Nah, Panca tidak, bahkanlah sepi di bulan kedua. Iya. Bahkanlah sepi mulai Kebalik ya. Kebalik. Kebanyakan kalau sekarang kalau coffee shop di Palembang itu malah hype-nya awal-awal. Iya. Jadi 6 bulan lah, 6 bulan awal pasti hype, datengin banyak orang. Nah, kalau Panca tidak, bahkan justru tidak hype dari awal karena tidak ngerti. Tidak paham soal bisnis tuh cak mano, marketing tuh cak mano, tidak ada yang dipahami soal itu. Yang diyakini cuma, yuk kita buka, kita bisa kasih yang berbeda, cuman delivery ke audiens, delivery ke customer jadi itu yang jadi masalah. Iya. Nah, jadi kurang lebih ya hampir genap 2 tahun lah. Akhirnya stuck. Iya. Stuck. Nah, stuck tuh banyak masalah kayak kata Kak Isan tadi soal apa badai. Nah, itu di fase-fase 2 tahun itu transisi perubahan. Jadi melewati badai berubah. Intinya tuh di fase itu tuh tidak banyak uang yang bisa diajak ke arah lebih baik. Jadi kalau sederhana ngomongnya tapi agak keras. Jadi tinggalkan seluruh orang-orang yang tidak bisa diajak berubah, cari orang baru. Nah, mulai nge-develop tuh setelah 1,5 tahun lah, mulai nge-develop ulang lagi, akhirnya bisa berkembang. Jadi sebenarnya bisnis tuh ya soal tim. Kendalanya soal di tim. Jadi kalau timnya tidak bisa dibawa ke arah lebih oke, agak susah jadi. Jadi kendala, stuck. Nah, ternyata terbukti itu setelah dirombak habis, bahkan akhirnya balik ngebar lagi aku, Kak. Balik ngebar, bar tuh cuma profesional di bar bae, kitchen ndak ada, akhirnya jalan lagi, harus berkembang sampai sekarang, sampai 5 tahun. Akhirnya. Tapi Panca ini bisnis pertama atau gimana? Kalau bisnis pertama tidak ya. Bukan. Bukan. Jadi sebelum Panca tuh pernah buka kedai dulu, angkringan, Kak. Oh, angkringan. Di
Jalan Jenderal Sudirman tutup karena Covid juga. Iya, iya. Tutup karena Covid, kurang lebih awal-awal Covid tuh Maret 2020. Benar. 2020 tutup karena kondisi waktu itu ya terpaksa harus tutup. Nah, tapi sebelum itu lagi sebenarnya biasanya jualan, waktu kuliah jualan, Iya, bantu-bantu kawan jualan juga. Jadi punya taste untuk kayaknya apa passion aku kayaknya jualan nih. Padahal kalau kita bicara background bukan orang bisnis ya. Kalau kuliah jurusan apa ya? Aku kuliah jurusan elektro. Tuh, dari elektro buka coffee shop. Jauhan itu ya. Jauh. Biasanya teman-teman orang-orang teknik itu kerjanya di pabrik gitu ya, di industri lah gitu. Kenapa memilih jalan untuk menjadi seorang pengusaha? Apalagi coffee shop ya. Coffee shop tuh di Palembang kayaknya sekarang udah ratusan jumlahnya. Kenapa memilih untuk membuka coffee shop ketimbang bisnis-bisnis lain gitu? Jadi sebenarnya setelah tamat kuliah tuh bingung sebenarnya ngapain. Ada dua pilihan itu yang disarankan oleh wong tua. Jadi kan kalau ditanya siapa orang yang paling kenal dengan kita, itulah ada orang tua kita. Jadi dari selesai kuliah, wisuda, setelah sudah balik ke rumah, nanya ke wong tua. Ma, kira-kira aku nih bagusnya jadi apa? Nah, mamaku tuh cuma ngasih dua opsi, Kak. Kalau kau nak kerja, kau bagian humas katanya. Karena kepribadian kau cocok di sini. Terus kalau kau nak berbisnis, oke katanya. Dia di antara dua itu, aku pilih berbisnis. Buka usaha. Nah, dengan tamat kuliah tuh aku ngasih batasan, Kak. Cuma 1 tahun aku untuk coba berbisnis. Akhirnya setelah dicoba ya tadi buka kedai pertama tadi sudah. Terus ngerasa seru yo. Walaupun masih banyak hal yang belum aku pahami, seru ternyata. Nah, akhirnya melanjutkan untuk tetap di jalan ini. Jadi pengen berbeda, Pak ya. Memang kebiasaan memilih jalan yang berbeda dari mayoritas orang tuh jadi kayak hal yang menantang, Kak. Iya, benar. Jadi kalau wong kaya di Indonesia ini kan dikit kan? Iya. Dan itu pengusaha semua gitu. Iya, 1% dari 99% penduduk Indonesia bahkan dunia kan. Jadi 1% orang menguasai kekayaan 90%. 99% lah. Itu yang terjadi kan? Iya, jadi ngapa aku bangga dengan cara berpikir mayoritas? Ngapa aku tidak berpikir dengan cara minoritas uang? Karena minoritas pasti tidak mau kalah kan? Soal dari apapun itu, dia pengen jadi 1% itu, jadi 1% orang yang berbeda dari mayoritas orang di Indonesia. Pengennya itu, Kak. Dan pasti penuh tantangan gitu. Tidak seperti yang digambarkan sekarang gitu. Kalau sekarang tuh enak kan? Yang ngebar ada tim, yang kitchen ada tim. Tapi kalau dulu kayak mana Mer? Perjuangan awal-awal nih. Dari mulai pembangunan Pancahap itu gitu. Kalau dulu memang, nah ini salah setting nih Kak ya. Kalau Panca tuh kita ngerti secara teori bahwasannya bisnis tuh ada banyak divisi yang dibikin. Jadi mulailah tuh ngerekrut orang marketing di awal, terus ngerekrut orang head bar, head kitchen, terus ada waiters, operational manager juga ada waktu itu. Tapi dengan tidak punyanya pengalaman di lapangan, itu jadi sebuah kesalahan fatal. Jadi akhirnya itu kataku tadi, 1 bulan pertama itu bukan hype, malah hancur. Jadi salah sebenarnya kalau tidak punya pengalaman terjun langsung di lapangan. Jadi yang anggapan seolah-olah ini nih bentuk tim yang ideal. Tapi kalau tidak tahu cara menjalankan, bikin tim yang efektif, itu percuma. Jadi pemborosan. Jadi fase itu tuh akhirnya tadi cut off seluruhnya. Mulai aku dewek yang ngebar. Mulai memahami kondisi bar tuh cak mana sih. Mulai bantu juga di kitchen, mulai nganter, ngelayani. Jadi all roll lah gitu. Jadi seluruhnya tuh kita dewek yang ngerjoin gitu. Akhirnya kita paham, ternyata celah jadi waiter kayak ini. Celah jadi bar tuh, kunci jadi bar tuh kayak ini. Bukan soal ngomongin soal produk, tapi ngomongin soal pelayanan, ngomongin soal service, hospitality. Jadi hal-hal semacam itu yang dipelajari secara otodidak dan diskusi dengan kawan-kawan waktu itu. Akhirnya paham bar tuh kayak ini. Baru ngedevelop tim bar, baru ngedevelop tim kitchen, baru ngedevelop tim waiters atau runner. Akhirnya setelah paham hal-hal per divisi itu, aku nih butuh meningkatkan sistem atau kinerja, butuhlah orang-orang yang punya pengalaman. Akhirnya narik uang sampai sekarang akhirnya ada tim. Ya mungkin itu gambaran ketika kita memutuskan untuk jadi seorang pengusaha, itu resikonya besar tuh, resikonya gagal. Pasti gagal dulu tuh. Mungkin, makanya tidak ada rasanya pengusaha itu yang langsung berhasil. Ada fase gagal yang buat jadi belajar gitu. Benar. Jadi mungkin gara-gara gagal tadi tuh, gara-gara mungkin terpilih segala macam, belajar tuh.
salahnya di mana gitu. Ya. Jadi sebagus-bagusnya teori yang didapatkan, itu lebih bagus lagi praktek yang kita lakukan. Ya. Gitu kan? Iya, benar. Jadi kalau kita jadi pengusaha terlalu banyak barrier, banyak takut, jadi siapapun itu, gitu, termasuk Emir cerita tadi, di awal mulanya Pance, itu tidak tahu apa-apa. Tidak tahu cak mana berbisnis, tidak tahu cak mana caranya nge-manage tim gitu. Iya, benar. Ya, tapi fase waktu itu yang berubah segalanya. Ya, Sampai dengan sekarang. Seperti tumbuhan yang ada di panca ataupun tanaman belakang lah. Jadi awal-awal dia tuh tidak langsung besar gitu. Ya. Tidak mungkin langsung tumbuh kayak ini. Benar. Jadi seiring waktu dirawat, di treatment, akhirnya jadi berkembang sampai dengan sekarang. Jadi Panca Hub itu unik deh. Jadi Panca Hub itu bukan bahasa Inggris. Bahasa apa sebenarnya? Aku milih Panca Hub. Panca tuh jadi waktu itu ada kebingungan soal bikin nama brand lah ya, nama bisnis. Terus memang pengen ngangkat nama daerah, bahasa daerah. Oh, bahasa daerah. Ada 2 opsi kemarin tuh. Dapunta itu dari nama gelar Dapunta Hyang, Dapunta gelar raja. Ya, raja pertama Sriwijaya. Yang bisa menyebarkan kerajaan Sriwijaya sampai ke dataran Malaysia tuh. Nah, sama sekali lagi bahasa daerah. Kan wong tua kan asli Pagar Alam nggak? Iya. Benar. Kalau bahas tempat duduk tuh bahasanya anti-antian, tapi tidak cocok jadi nama ini kurang. Jadi agak kurang pas. Jadi bahas geserlah ke Baturajo, yang mana bahasa tuh Pance. Bahasa Komering berarti ya? Iya. Mungkin lebih spesifik, kurang tahu, tapi daerah Baturajo tuh lebih familiar kayak Baturajo, ya mungkin Komering sampai ke Lampung tuh ngerti Pance tuh tempat duduk yang terbuat dari bambu yang ada di bawah pohon. Nah, jadi milih nama itu terus dipleseti rangkaian hurufnya dipleseti dikit pakai H, terus tambah hub. Jadi tempat duduk yang menghubungkan banyak orang. Jadi pengennya dan doanya tuh di situ. Jadi doa itu ditaruh di nama brand. Memang berusaha untuk jadi tempat orang-orang yang menghubungkan orang-orang. Panca Hub. Jadi Panca Hub Coffee and Art Space. Karena mungkin kalau tidak ada embel-embel Coffee and Art Space, orang bingung apa tempat ini. Iya, nggak ngerti pasti. Iya. Soalnya ditambah Coffee and Art Space. Sampai dengan sekarang nama itu tercermin dah gitu. Jadi tempat orang ngumpul dah gitu. Banyak dah uang yang tidak kenal jadi kenal. Yang tidak kenal dapat jodoh gitu. Banyak dah dipancing kalau sampai dengan sekarang. Kalau sekarang mungkin butuh POV dari ini kayak dari customer lah. Tapi apa yang kerasa kayaknya apa yang jadi doa di dalam nama brand tuh jadi jalan. Benar-benar jadi salah satu langkah dan doa lah nama tuh. Ya aku rasa wong yang datang lah yang harus lebih merasakan itu. Benar. Kalau aku banyak hal yang akhirnya banyak masalah yang di bisnis yang tidak bisa kuselesaikan karena sering ngobrol di Pance, akhirnya bisa terselesaikan gitu kan. Akhirnya kalau ada kawan ngajak partner terus ngobrol di Pance, akhirnya terbukalah bisnis baru. Iya. Yang itu jadi menghubungkan. Jadi filosofi itu penting gitu. Nah, jadi untuk nama, tujuan dan doa. Jadi banyak juga yang akhirnya kita pakai kebutuhan ataupun need daripada customer kan seperti gitu kan. Nah, apakah Panca itu dari awal emang create itu gitu. Jadi Panca ini dibuatkan untuk customer A, customer B gitu ataupun jalan-jalan B gitu. Sebenarnya tadi Kak, kalau tidak paham dari awal tuh jalan-jalan B, pengen buka, kita pengen berbeda. Jadi penamaan Coffee Art Space tadi tuh memang sudah dari awal direncanakan. Cuman yang menjadi kebingungan di awal itu mana caranya kita bisa bikin uang tuh tertarik datang ke tempat. Benar. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan seni yang sekarang tuh jadi bahan jualan utamanya ialah melukis. Ternyata melukis tuh bisa se-enjoy itu dan bisa mudah diterima oleh customer. Karena dikasih gratis kan, terus juga tidak perlu bayar, jadi enak sebenarnya. Jadi hal-hal semacam itu yang sebenarnya tidak direncanakan dari awal, tapi di tengah jalan ketemu dewe akhirnya. Karena kita belajar dari kesalahan. Kalau kata ngutip dalam sebuah buku tuh, Bapak Psikologi Dunia tuh ngomong, siapa namanya lupa. Intinya dari satu kesalahan ke kesalahan lain kita menemukan jalan yang benar. Berarti setiap orang tuh perlu melakukan kesalahan untuk tahu jalannya yang mana baik, yang mana tidak. Di itu juga yang aku alami secara pribadi. Di Pancet tuh aku banyak melakukan kesalahan, tapi di next stepnya aku tidak boleh ngulangi kesalahan yang sama. Aku harusnya
melakukan kesalahan yang lainnya. Biar aku tahu studi case yang aku dapeti banyak. Benar. Jadi next tuh makin minim lah. Win rate-nya tuh, win loss-nya tuh makin kecil. Kalau kita bikin program apa, bikin event apa, rencana apa, win loss-nya tuh rate loss-nya tuh kecil. Karena kita sudah banyak pengalaman dari kesalahan. Jangankan yang tidak menyiapkan, banyak tuh yang dia sudah menyiapkan konsep, sudah menyiapkan uniqueness gitu ya. Pada akhirnya kebutuhan customer yang bakal dituruti gitu. Jadi kita sudah nih ini untuk pegiat seni gitu nih. Ujungnya yang datang itu yang datang pembaca buku misalnya. Pasti kita melok pembaca buku. Mungkin itu yang terjadi di Pance gitu dan banyak tempat-tempat lain. Karena yang namanya bisnis pasti akan mengikuti keinginan market gitu. Jadi mungkin itu yang terjadi di Pance gitu. Jadi kalau ngomong dulu kan terlalu idealis Emir ini soal art space-nya. Jadi ya diubah bentuk idealisnya, sebenarnya sekarang tetap idealis, cuman ngedelivery ini ke customer tuh dengan cara yang berbeda, Be. Kalau dulu kan mungkin fokus ke penggiatnya, Kak. Penggiat seninya. Jadi ya penggiat seni ini ya tidak banyak di Palembang. Dan kenapa kita tidak coba untuk bikin orang tuh menikmati karyanya dewe dengan berkarya di sini. Ternyata gratis melukis di media watercolor tadi ternyata itu jadi daya tarik tersendiri saat ini untuk ke Pance. Jadi untuk punya alasan lain untuk nongkrong selain minum dan makan, ada kegiatan melukis di sini. Jadi Pance itu jadi wadah untuk mengekspresikan diri gitu. Jadi kan kalau kita nongkrong itu ngobrol ngopi itu biasa. Soalnya bukan cuma sih kok di Palembang banyak. Tapi kalau sambil ngelukis ya mungkin tidak perlu rame-rame, dewan pun bisa. Jadi yang namanya seni itu kan abstrak. Tidak bisa dikatakan jelek, tidak bisa dikatakan bagus. Benar. Yang namanya seni ya seni. Bahkan cuman coretan itu seni kan. Benar. Ada yang kemarin pernah viral itu kan pisang di staples. Oh itu miliaran lakunya. Kan masuk akal kan. Tapi ya begitulah seni. Karya. Yang namanya karya tidak dibatasi. Makanya Pance pilih jalan itu gitu. Dan buat orang sadar bahwa kalian tuh tidak perlu bagus kalau untuk berekspresi seni gitu kan. Benar. Jadi itu tuh muncul karena memahami soal value yang kita punya, Kak. Jadi sebenarnya itu tuh sudah lama ada di Pance, cuman kita tidak sadar bahwa itu jadi value tersendiri yang bisa diangkat. Ternyata ini tuh menarik ya bagi orang lain. Mungkin karena terbiasa di sini, gitu kan. Jadi apa yang kita lakukan sehari-hari itu hal yang biasa. Padahal untuk orang di luar sana, Pance tuh mungkin bagi mereka keren ya, gitu kan. Soalnya pernah pakai pola marketing tuh kita jualan soal lukis, terus kita jual suasana Bandungnya. Kan kalau kita sudah biasa di sini, mungkin sudah biasa. Ya sudah, Palembang ini bukan Bandung. Tapi ketika redaksi kata kita ubah suasana Bandung, ternyata kena untuk beberapa orang. Akhirnya waktu datang pengen ngerasain vibes-nya. Mulai dari jalannya, terus struktur bangunannya juga kena kan. Akhirnya bagi beberapa orang di Palembang mungkin relate itu, Kak. Dia sudah ternyata itu pola marketing tadi kan yang awal tidak paham marketing, akhirnya belajar dari kesalahan, akhirnya ini ya cara marketing. Belajar dari kebutuhan orang, ini cara ngemasnya. Jadi ide itu sebenarnya banyak, Kak. Yang kita tuh sebenarnya punya ide, cuman jadi PR mungkin dari setiap business owner tuh PR itu cara nyampaikan ide. Deliver ide itu. Jadi memang itu yang berat. Beratnya itu memang. Ya, kita sudah tahu nih uang butuh apa. Tapi susah tuh nak buat uang tahu kita nih ada solusinya gitu. Itu yang memang dengan cara apa kan? Benar. Dengan cara apa? Kalau sekarang kan banyak kan pola-pola, ada hook lah, ada visual lah, banyak kan. Ada yang min viral ini lagi. Ini kan jadi hook gitu padahal. Tanpa kita sadari, sebenarnya itu jadi media belajar sebenarnya. Banyak media belajar sekarang. Benar. Jadi kalau kita ngomongin customer needed gitu ya. Jadi ketika Pance sampai dengan sekarang, susah enggak ketika menyelaraskan buat preferensi pribadi dengan kebutuhan customer itu jadi satu gitu. Karena kan business owner kan ego. Aku nih uang kopi gitu. Taunya aku nak jual V60 bae, tidak jual lain gitu. Nah, sejauh mana gitu Pance buat itu jadi seimbang gitu. Jadi ini enggak, kalau kita yang belum punya pengalaman dan pengetahuan lah mungkin di kopi itu segampang kalau kita jingok brand-brand lain yang jualan kopi susu. Terus ada jualan V60 kita bandingin bae. Lebih banyak jual laku yang mana? Nah, kopi filteran atau kopi susuan. Nah, kalau kita lihat berdasarkan data dan penjualanan yang kita kasat mata, lihat depan mata, kayaknya memang lebih banyak kopi susu.
Ya. Terus kalau aku mikir, ngapain aku harus terlalu idealis dengan kopi filter? Iya. Jadi kan ya kita nih berbisnis, Iya. bukan aku nih apa tuh penggiat kopi, beda ya. Benar. Maksudnya tuh ya untuk jadi penggiat kopi kita butuh butuh finansial yang baik. Nah, makanya melihat itu berarti dari sisi produk, belajar lagi, ternyata Palembang tuh punya logika raso dan lidahnya dewe. Iya, beda pasti. Wong Beda, Palembang sama wong Jakarta beda. beda, Monggo lah kita nak contoh habis-habisan yang ada di Jakarta bisa. nggak acak. Jadi Sebagai contoh, kan kemarin ada viral, bukan viral, hypes-nya di Jakarta itu ada kopi gerobakan. ya, Di Palembang ada tuh. Tapi ada, apa yang terjadi sekarang? ya, Tidak bisa. Jadi apa yang ada di luar sana tidak bisa semerta-merta bawa ke sini tidak bisa. nggak bisa langsung ATM dari amatiru modifikasi, menurut aku nggak bisa. Karena ya mungkin kebiasaan Jakarta dengan kebiasaan di Palembang beda. Ya. Pagi-pagi di Jakarta ngopi, pagi-pagi di Palembang makan pempek, Kak. Ya, benar, benar. Harusnya pempek gerobakan. Iya, Keliling. benar. Lebih relate gitu di Palembang Ide gitu ya. bisnis tuh, Kak. Jadi ngomong-ngomongin soal kopi, dari tadi kita sudah cerita panjang lebar. Ini haus ini. Nah. Sudah kering nih muka. Itu sudah kering bibirnya nih. Lebih cocok kayaknya kita mencicipi Boleh. hidangan ataupun minum yang ada di Pancahap gitu. Jadi ini kopi, Kopi apa ini? kopi apa namanya? Ini salah satu kopi favorit. Kopi kurma, kopi susu kurma. Oke. Saya tidak banyak ya kalau di coffee shop di Palembang ya, yang punya kopi susu kurma gitu. Tadi yang dia ngomongin Emir, kopi susu kurma, dan emang faktanya gitu. Ya. Jadi di Indonesia lah bahkan, yang paling favorit daripada coffee shop itu kopi susu, bukan susu. V60. V60 itu penjualannya paling 5%, nggak nyampe kalau sedikit. Iya. Tergantung Dari kopi penjualan shopnya juga. keseluruhan, iya. Jadi dan banyak juga tuh. Mungkin kalau di Palembang, kayaknya belum ada gitu. Coffee shop, specialty yang bener-bener jual V60 dan bertahan sampai sekarang. Ada, cuman ada, Kak. Menurut aku ada, cuman tidak tahu ya karena kita lihat dari kacamata luar, mungkin dia tidak berkembang signifikan. Iya. Nah, ada yang tetap konsisten jualan filteran, tapi juga konsisten jualan kopi susu. Iya. Jadi kayak ya ada beberapa brand Palembang nih, siapa yang nggak tahu dengan brand itu dan yang sekarang sudah nasional. Itu kan dia Tetapi lagi-lagi yang lakunya tetap kopi susu. iya. Jadi kopi susunya pertama kali kan dibuat oleh Tugu ya. Kopi susu gula aren gitu. Ya. Kopi susu tangga. Jadi itu juga yang akhirnya buat per coffee shopan di Indonesia itu Ya. jadi kayak sekarang gitu. Ya, Mungkin jamurnya. kalau seandainya kopi susu itu tidak ditemukan oleh Tuku, Ya. hanya tidak segeliat sekarang gitu. Benar. Karya yang luar biasa gitu. Tuku itu kebayangkan kan? Seandainya Tuku itu paten kan menu ini, waduh kita harus nyetor terus. Itu ya. Setiap penjualan. Andanu tuh memang tidak dipatenkannya tuh. Berapa kali dengar podcast dia memang dia pengen kopi susu di Indonesia tuh berkembang. Iya. Ya. Ya balik lagi, Kak, tadi kalau kita ngomongin jualan kopi susu atau kopi filter, memang lebih banyak penikmat kopi susu. Nah, kayak ide yang ada di Jakarta terus kita bawa ke Palembang memang tidak 100% akan relate. Iya. Karena logika raso yang lidah Palembang ini kita hampir tiap hari ketemu kuah, kuah Iya. pindang, asam, manis. Terus kalau kita nak jualan kopi nih yang cak mano? Kebanyakan mayoritas orang Palembang tuh kan lebih banyak memilih untuk nongkrong. Iya. Ngopi itu bukan bahasa aku datang ngopi, bukan. Iya. Sebenarnya pemaknanya agak bergeser bagi aku, Kak. Iya, Jadi betul. ngopi itu nongkrong sebenarnya. Benar. Apakah dia menikmati kopi? Belum tentu, bisa jadi dia matcha Iya. di kopi shop. Jadi kan Benar. berdasarkan kebutuhan itu kita menciptakan produk yang sesuai dengan lidah mereka. Benar. Boleh nggak kita bikin kopi susu yang kopinya yang manis tidak terasa? Boleh be. Cuman harus siap, tidak akan laku deres. Iya. Bagi aku di Palembang ya. Kan di Tapi Palembang ini sama kayak logiknya selain makanan ya, Iya. pempek segala macam. Kawannya itu kan biasanya apa? Es campur sama es kacang. Manis. Manis itu. Iya. Ya itu salah satu bukti. Manis, kok. gurih. Benar. Iya. Makanya kalau sekarang kopi susu di Palembang banyak tuh kayak kopi susu kurma pancu. Ini kan creamy manis Iya. gitu kan. Ya enggak jauh ya dari apa es campur. Iya. Sama ya itu kan mungkin contoh ngikuti. logika rasa yang ada di masing-masing tiap-tiap daerah gitu. Iya. Beda-beda kan. Kalau Jakarta kan kebutuhan kafeinnya lebih tinggi, Kak, karena mereka lebih banyak Aktivitasnya. aktivitas Ya. kerja. Jadi memang butuh Stres. kafein Kan kebanyakan di Jakarta itu kan emang dia pegawai pagi-pagi ngopi dulu. Iya. Jadi aku pernah ke Jakarta, jadi ke Tuku, ke Kaos itu pagi-pagi itu rame. Tapi tidak makan tempat, tidak Iya. dine-in.
Dia bawa untuk kantor, Take away rata-rata. Saking emang behavior ngopi itu sudah jadi gitu. Iya. Tapi di Palembang belum gitu. Jadi kalau ngomong behavior kopi Jakarta, Jabodetabek dengan Palembang mungkin kita tertinggal Kak 5 sampai 10 tahun. Iya. Jadi ya gapnya agak jauh lah, apalagi soal tren juga agak jauh. Sama kayak kopi susu tetangganya tuku, itu bawa ke Palembang. Aku rasa katuang Palembang, apalagi cewek-ceweknya pahit itu pasti. Pahit kan kopi ini. Gitu. Tapi Ternyata bagi orang di Jakarta emaknya itu. iya enak. Bagi orang yang tidak senang kopi, Bahkan tuku jadi itu oleh-oleh itu. Iya. Kalau kopi tuku, Iya. titip kopi tuku jadi oleh-oleh. Benar. Jadi ngomong-ngomong balik lagi soal bagaimana Pance ini naik gitu. Apa yang buat Pance ataupun momen apa yang buat Pance ini jauh lebih dikenal daripada sebelum-sebelumnya gitu. Momen apa yang bikin Pance tuh lebih dikenal? Mungkin ini apa tuh? Melukis kali ya. Aku pernah kenalnya Pance gara-gara melukis tuh. Benar. Jadi kalau untuk momen yang seperti itu basah-basah. Boleh. Jadi momen yang paling bikin Pance tuh berubah lah, aku anggapnya berubah. Itu karena aku mengalami Pance tuh pernah hampir tutup Kak. Di tahun berapa? Tahun ke masuk hampir 1,5 tahun lah. Karena bisa 1,5 tahun pengen tutup. Karena aku ngerasa tidak ada perubahan yang signifikan. Tidak ada perubahan signifikan yang bikin yang kita punya dulu tuh agak realistis lah. Kalau ternyata Pance ini tidak ada pergerakan revenue yang naik signifikan, kurasa lebih baik tutup deh daripada aku mempertahankan dialis ini. Cuman aku kasih waktu Kak, karena kan 1,5 tahun tuh. Ada 6 bulan lagi. 6 bulan inilah apa tuh decision aku untuk memutuskan lanjut atau tutup. Jadi dalam 6 bulan ini dengan dikasih limit waktu sempit itu, kita punya keinginan jauh lebih besar untuk ngerubah itu. Jadi effort itu makin nambah. Nambah. Jadi belajar akhirnya ada kenaikan revenue Kak. Dikit. Akhirnya masih potensi nih. Karena tadi 6 bulan tadi effortnya dikeluarkan lebih banyak, akhirnya ketemu banyak ide. Cuman butuh waktu untuk mengeksekusi. Akhirnya pelan, akhirnya sampai kayak sekarang. Di titik baliknya tuh yang bikin Pance berubah tuh mungkin karena apa pengen tutup tuh. Iya. Jadi terakhir ngapain ya kue? Jadi kalau boleh tahu, kalau yang omset paling tinggi itu kan Asia ya. Jadi paling rendah itu berapa tuh? 100.000 per hari. Waduh, 100.000. Jadi kalau kita average 3 juta. 3 juta itu cukup apa guys? Bayar sewa nggak cukup itu? Nggak cukup. Jadi minus. Wajar nak tutup itu. Ya, jadi minus. Kalau aku tutup itu. Itulah kata aku tuh Kak. Jadi kalau sebenarnya dalam waktu 2 bulan 3 bulan lagi ke depan ini terus kondisinya tutup ya Mak. Jadi alhamdulillah tuh karena kita sewa ini dengan Oma yang punya rumah ini. Itu jadi juga anugerah kali ya. Anugerah. Jadi Oma tuh memahami untuk bisnis tuh memang tidak gampang. Jadi kita dipermudah soal bayar sewa dulu tuh. Yang awalnya dibayar per 6 bulan, akhirnya per bulan. Akhirnya per bulan pun tidak sanggup. Akhirnya dicicil lah, jangan tidak bayar. Akhirnya dengan tengah waktu ya mungkin karena lah ambil di 2 tahun itu, setelah 2 tahun itu mungkin Oma bakal muak juga ya dengan aku caranya. Jadi alhamdulillah pas lewat fase 2 tahun ada kenaikan revenue, akhirnya bisa tuh bayar. Cicil ini, cicil itu segala macam. Tapi itu mungkin yang namanya rezeki tadi kali ya. Jadi kalau logiknya gitu, kayaknya enggak ada gitu. Tempat yang galak dibayar bulanan. Apalagi tempat usaha gitu. Iya. Ya bahkan ya booking kalau hotel kecuali ya gitu. Tapi tempat usaha dibayar bulanan itu rezekinan gitu. Kayaknya enggak bakal ada gitu, enggak lagi tempat-tempat lain gitu. Ya, ini mungkin tadi nambahin dari yang Kakak ngomongin tadi, apa yang bikin Pance tuh jadi titik balik dari sejak sekarang? Mungkin hal agak filosofis kayak agak ya, ini mungkin tadi nambahin dari yang Kakak ngomongin tadi, apa yang bikin Pance tuh jadi titik balik dari sejak sekarang? Mungkin hal agak filosofis kayak agak deep, agak dalam ya. Karena bisnis dulu tuh aku berpikir mana caranya aku bisa punya penghasilan lebih dari bisnis ini. Itu awal dasar mindset aku, tapi setelah aku berpikir ulang bahwasanya bisnis ini harus maju karena ada orang-orang di dalamnya bergantung hidup, bergantung hajat hidup. Jadi aku luruskan lagi Kak, niat itu aku berbisnis untuk apa? Untuk aku dewe atau untuk jadi fasilitator umum yang bekerja di dalam ini.
Cak, pance yo bisnis itu jadi amanah di Tuhan kita untuk kau memastikan seluruh orang yang kerja di dalam itu ya terpenuhi haknya, terpenuhi ke apa kebutuhan hariannya karena kita tidak tahu nih yang begawe dengan kita nih asap dapur dia tuh di rumah itu ngebul karena dia. Benar. Jadi kita tuh berpikir cak mana bisnisnya harus maju karena banyak orang yang bergantung hidupnya di sini. Hajat hidupnya bergantung di sini. Jadi kita harus berpikir ya, kita tidak boleh cukup puas dengan kondisi saat ini karena bukan cuman kita yang pengen maju tapi uang yang begawe ini juga pengen maju. Jadi itulah jadi salah satu motivasi yang cukup jadi reminder terus Kak. Iya. Oh kalau aku males yang lain ikut males. Terus kalau males nih efeknya apa? Jadi dipikir ke juga. Jadi tidak boleh kita tuh cukup puas dengan apa yang kita punya saat ini. Bukan tidak bersyukur tapi ya kalau kita sebagai owner bisnis alhamdulillah. Cuma tapi sebagai orang-orang di belakang apa yang bekerja setiap hari ini coba kita tanya, cukup enggak mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka? Makanya itu jadi motivasi aku dengan tim juga untuk bikin bisnis ini terus maju. Karena kita berharap mereka juga bisa bercita-cita selayaknya mereka bekerja di BUMN, Kak. Iya. Kayak pernah kita obroli kan? Iya. Ya mereka begawe dengan kita bukan hal yang mustahil untuk naik umroh wong tuanya, Cak. Nah, pengen cipta ke lingkungan kerja apa penghasilan yang Cak itu. Jadi ada target, jadi baik itu target bisnisnya, target uang yang bisa kita bayar untuk mereka dan juga ya pasti dengan niat baik itu aku yakin Tuhan tuh akan ngasih jalannya, Kak. Jadi, pasti ada hal-hal yang dipermudah. Hadis arba'in yang pertama itu kan innamal a'malu binniyat. Jadi amal yang kita buat itu tergantung niat gitu. Sama kayak kita berbisnis gitu. Jadi ketika kita niatkan itu untuk apa menafkahi banyak orang, bantu banyak orang, untuk bantu orang, itu bakal jalan gitu. Ya kita balik kalau seandainya niatnya karena uang gitu. Ya kita dapat uangnya tapi tidak dapat amalnya gitu. Iya, benar. Jadi sayang gitu kalau jadi seorang pengusaha niatnya semata-mata dapat duit banyak gitu. Iya, benar. Sayang benar. Gitu. Padahal ya tinggal jalannya be, tapi ubah niatnya gitu. Benar. Jadi kalau kita ubah itu, insya Allah apapun yang kita lakukan ya bernilainya pahala insya Allah. Benar. Amin. Jadi banyak tuh memang kita di luar di bisnis-bisnis di luar gitu kan. Yang pada akhirnya dia niatnya kan baik, akhirnya membesar gitu. Banyak kan bisnis itu. Gitu. Iya, banyak. Iya. Makanya ya tadi balik lagi di niat itu penting jadi. Nah, itulah titik baliknya Panjat tuh bisa. Aku ngerasa banyak nih Kak hal-hal yang aku rasa tuh tidak mungkin Cak Tena. Kayaknya aku tidak paham deh ini. Kayak pengen rekrut outlet manager, bingung siapa yang nak direkrut, cak mana rekrutnya, karena aku juga tidak paham. Akhirnya karena tadi biasa ngobrol dengan Wong, punya diniat ke dalam hati pengen upgrade skill, upgrade tempat, upgrade sistem, hanya dipertemukan jalan-jalannya. Bakal Wong menawarkan ya Tena. Oke, masuk jadi gabung dalam tim. Dan waktunya tidak sebentar. Iya. Tidak sebulan langsung dapet gitu kan? Iya. Ataupun sebulan langsung sukses. Iya. Ya itu kan banyak juga sebenarnya. Sesuatu yang dikasih cepet, ya pasti cepet juga nyampe. Gitu. Jadi kalau niatnya baik ya diiringi juga dengan usaha, dengan kerja keras. Jangan cuman kita niat baik tapi kita tidak effort, tidak ada determinasi kencang di sana. Ya percuma juga cuma niat ya kan. Jadi niat harus diikuti dengan kerja keras menurut. Iya. Jadi teman-teman juga kalau kita ngomongin soal owner bisnis gitu ya. Jadi jadi seorang owner bisnis itu kan berat ya. Banyak tantangannya gitu. Jadi menurut kamu seberapa penting kemampuan seorang pemimpin untuk ngatur, untuk mengkomunikasikan ide-idenya kepada bawahannya gitu? Oh, pentingnya itu. Karena balik lagi kan percuma ide bagus tapi kalau ngedeliverynya jelek atau ngedeliverynya kurang oke lah. Jadi tidak maksimal. Jadi memang ya business owner tuh tidak ada stopnya untuk belajar. Jadi memang kalau pengen tempat dan SDM di dalamnya itu berkembang, ya business ownernya dulu yang belajar itu kan. Karena tim itu tidak akan termotivasi untuk belajar kalau business ownernya tidak punya pengetahuan yang luas. Dia memang harus kita dulu, business owner dulu yang mulai untuk belajar lebih. Jadi belajar lebih salah satu ya di bagian cak mana cara mengkomunikasikan sesuatu, ngebrief. Kalau kita ngomong tuh ngebrief sesuatu yang kira-kira pola apa yang bisa kita pakai untuk kinerja tim atau sesuatu tuh jadi lebih efektif dan efisien. Makanya tadi dari kesalahan yang lain tuh kita belajar.
kesalahan-kesalahan sebelumnya kita Iya. belajar. Oh, kalau pakai cara A ini tidak efektif. Iya. Kita pakai cara B coba. Nah. Atau cara A tadi kita evaluasi dulu. Kita Iya. kembangin lagi. Kita tetap pakai dengan pola yang berbeda. Akhirnya kita menemukan pola-pola baru. Akhirnya oh, kita perlu kayak ini, kita perlu kayak ini. Nah, itu terjadi di sini kayak kita tuh butuh, ternyata untuk kontrol uang tuh susah ya. Apa sih yang mereka kerjakan setiap hari? Jadi kami tuh mulai nerapkan, Bipanja tuh mulai nerapkan tuh, karena ada kawan dulu kerja di startup, cak stand up, awal tuh harus meeting, terus bikin checklist to do. Benar. Kau carilah apa yang pengen kau kerjakan hari ini, terus agak di akhir tuh checklist to do. Nah ternyata itu efektif lah. Ternyata oh, misal tadi kru marketing datang ke sini, kau ngapain datang ke sini? Karena kan industri kreatif, dia harus tahu hari ini harus ngapain. Jadi dibikin to do, aku hari ini pengen ini. Di akhir, ayo kita cek apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum. Apa yang belum bisa jadi to do untuk besoknya. Nah, hal-hal pakai itu dapat bukan dari kelas-kelas, dari diskusi. Benar. Jadi pentingnya berdiskusi untuk sebuah ownership. Ownership tuh itu penting untuk diskusi, untuk nyari relasi, untuk tukar pikiran. Benar. Biar ya bisnisnya berkembang. Ya salah satu itu yang baru diterapkan dan ternyata kita bisa mantau kinerja setiap kru tuh per hari tuh ngapain. Jadi kan kalau aku tuh terkenal apa sih yang mereka gawe ke? Ya kita tidak tahu nih apakah setiap minggu baik kita cuma cek laporan atau apa gitu. Jadi salah satu polanya checklist to do. Mereka bikin to do dewe atau kita nitip kau lakukan ini yo hari ini. Tolong selesaikan hari ini. Kalau tidak selesai jadi to do kau besok. Dan besok tuh sudah nambah lagi. Semakin sering kau menunda pekerjaan, makin banyak akhirnya pekerjaan kau yang harus kau kejar. Ya akhirnya terasa berat gitu ya. Karena udah digawe ke. Yang awalnya hari ini cuma 1, terus 7 hari jadi 7. Jadi berat. Ujung-ujungnya kalau Gen Z nih, lah numpuk resign gitu. Itu yang terjadi kan. Tantangan mengelola karyawan Gen Z, apa yang dialami gitu. Yang merajuknya, yang dikit-dikit resign gitu kan. Mudian. Apa namanya? Mental health. Aduh. Itu yang terjadi sekarang kan. Iya. Benar. Sebagai business owner, apa tantangannya menghadapi Gen Z ataupun yang sekarang nih apa selain Gen Z nih di atasnya Gen Alpha gitu. Gen Alpha. Memang beda ya. Kalau kita kan era apa? Kita gen apa nih? Milenial gitu. Milenial nih agak lebih kerasa ya dibandingkan gen-gen yang lahirnya di atas 2000. Memang PR-nya tuh kita harus jauh lebih pakai perasaan mereka. Kalau kita nak tegas secara keras nian, kerasa banyaknya yang apa tuh yang langsung resign, kayak kita marah dikit mereka langsung ngapain kakak Cak tidak seneng dengan aku. Padahal kita tuh ngomongi atau marah dengan dia atau kritik atau saran dia tuh soal ranahnya ranah kerja, bukan ranah pribadi. Baper. Nah, Gen Z tuh udah baper. Kalau dulu sekolah tuh disebat, itu biasa memang salah. Kalau sekarang, kalau Gen Z sekarang ngadu polisi deh. Nah, itu yang terjadi sekarang. Kita kena sebat, balik ke rumah ditambah oleh mak gitu. Tantangan gitu. Jadi ketika kita negor, dia nganggap dia benci, kita benci sama dia. Benar itu. Padahal normal gitu kan kita negor. Itu juga jadi PR untuk ke depan sebenarnya. Kerja bareng dengan Gen Z ini treatmentnya agak beda. Jadi perlu banyak belajar juga memahami kondisi perasaan mereka. Padahal kalau untuk eskalasi bisnis yang lebih besar, menurut aku ada waktunya itu berlaku dan ada waktunya tidak akan diberlakukan lagi. Ya aku tidak peduli misalnya dengan perasaan kau yang hari ini kau baru sudah putus dengan cowok kau. Selama kau misal jadi runner kau harus senyum. Tidak boleh tidak senyum karena standar pekerjaannya di runner ya harus senyum, harus ramah. Kan customer tidak peduli kamu nak putus, kamu nak kasih duit, tidak peduli. Yang namanya dia ketemu sama waiters, ketemu sama host ya harus ramah gitu. Iya, benar. Nah, kalau Gen Z ini banyak yang nyangkut di kehidupannya dibawa ke pekerjaan gitu. Itu kalau soal manajemen SDM gitu. Ya kalau kita berbicara mengenai efisiensi kemudian efektivitas dalam pengelolaan, kalau F&B ini kan tidak kayak retail ya. Retail tuh modal 10.000, jual 12.000, untung 2.000 berarti. Kalau F&B ini kan berat, Mir. Banyak pengelolaan bahan baku, HPPCGS lah gitu ya. Iya, benar. Itu kalau dari Pance, bagaimana mengatasi itu biar tidak boncos? Karena banyak tuh. Omset kau berapa? 1M sebulan. Untung berapa? 50 juta. Itu kan masuk akal. Cuma 5%. Menurut Emil, cara yang efektif dalam pengelolaan hal tersebut gimana?
Jadi fundamental bisnis tuh ini karena belajar juga kayak karena dulu kan mulai bisnis tuh tidak pakai duit dewek, terus pakai duit wong, terus juga eh, aku yakin aku tetap jujur di fase itu, cuma aku tidak bisa bikin laporannya transparan dan akuntabilitas. Benar. Jadi keakuratan laporan tuh penting. Jadi di waktu itu aku dianggap wan prestasi karena tidak bisa membuktikan transparansinya aku. Dia dianggap wan prestasi, akhirnya aku harus mengembalikan sejumlah modal ke investor. Nah, setelah dari situ itulah titik baliknya aku belajar. Akhirnya aku tidak bisa cuman nyatet duit masuk duit keluar ternyata aku harus bikin sistem. Jadi mulai dari perencanaan ya purchasing yang membeli itu akhirnya diterima ada supplier ngantar ke warehouse, ke gudang agak direkap oleh orang gudang bahan-bahan baku dan dicatat oleh finance. Nah, dari situ data-data itu bisa dikelola. Jadi dengan kemarin tuh beranggapan penting nggak ya uang finance ini? Ternyata penting karena kebutuhan data itu dengan bisnis yang makin bertumbuh sangat-sangat penting punya data yang akurat ya benar, data yang akurat itu sangat-sangat penting untuk bisa jadi dasar analisa dan pengambilan kebijakan. Benar. Nah finance manager itu akhirnya aku diskusi karena aku nggak paham Kak di situ. Diskusi bahwasanya akuntansi kan akuntansi itu punya standar ya lo kalau di F&B bisnis tuh berapa persen kita HPP pengalokasian. Jadi sebenarnya ngejar target itu baik. Misal untuk bayar gaji wong itu kisaran maksimum tuh di 25% Kak. Iya. Tapi 25% itu harus besar punya itu alasan. Iya. Misal untuk investasi SDM, bikin tim baru segala macam boleh itu. Tapi idealnya harus di bawah 20%. Iya. Terus 30%-nya itu untuk HPP. Iya. COGS ya apa tuh untuk modal bahan. Terus ada lagi tambah biaya budget marketing, budget overhead, operasional itu ada di angka 5% sampai 20%. Dalam makanya laba bersih F&B itu kisarannya 30 sampai 40% idealnya. Nah, jadi kalau misal omset 100 juta, berarti keuntungan pribadi yang harusnya kita terima itu kurang lebih 30 juta. Nah, sebenarnya ikuti base standar itu dan kejar base standar itu. Jadi misal biaya gaji ini lebih dari 20%. Berarti harus kita breakdown kenapa kita gajinya terlalu besar. Apakah kita pricing ininya terlalu tinggi ataupun kebanyakan orang itu kan orang bisa itu kan banyak sebenarnya yang bisa kita ambil dari data yang benar tadi. Data yang akurat tadi sangat-sangat bermanfaat untuk jadi diambil kebijakan. Harus ada perencanaan. Kalau perencanaan pun tidak ada gitu. Kayak mana kita bisa menentukan batas gitu. Batasnya 30%, maksimal plus minus 2% misalnya. Kalau 31 masih aman tuh. Kalau sudah 34 itu kan gawat tuh. Ada yang salah. Nah, data yang akurat itu terkadang lewat tuh dari bisnis owner F&B. Yang tidak begitu mementingkan itu. Padahal akhirnya menggerus margin. Benar. Yang harusnya margin 30% cuma 10%. Ataupun omsetnya sudah bagus kayak aku bilang tadi 1M tapi untungnya cuma 100 juta. Ataupun lebih enak lah omset 400 juta tapi untungnya 100 juta gitu, lebih enak gitu. Benar. Tidak capek ngelola SDM yang banyak gitu. Tidak capek produksi banyak gitu, tapi margin tinggi. Itu yang penting gitu. Jadi karena hal-hal semacam itu diperencanakan dan di-manage. Gitu. Benar, di-manage. Jadi saran untuk business owner di luar sana gitu, untuk hal semacam ini apa yang harus dilakukan. Jadi harus ngapain mereka tuh dari awal sampai bisa rapi gitu. Kalau saran aku Kak, kalau jadi jangan juga jadi patokan bahwasanya untuk memulai bisnis harus paham keuangan, tidak juga. Jadi sebenarnya kan untuk yang pengen mulai bisnis ya mulai dulu. Tapi dengan catatan kita punya target, aku harus standar soal laporan keuangan, aku harus standar soal supply chain dan lain-lain lah, termasuk tim marketing juga dan tim operasional. Menurut aku yang pada akhirnya ketika sudah ada build system lah. Pertama tuh build system. Menurut aku kejar omset dulu. Omset dulu. Pertama tuh omset lah punya, baru kita kelola sistemnya biar kita tahu aktual dapat duit itu berapa. Jadi kejar omset pertama, yang kedua bangun sistem, yang ketiga dengan ada sistem tadi leverage, finance baru pengembangan menurut aku. Jadi
Jadi dengan 4 hal ini nih kita bisa grow lebih oke. Iya. Jadi Jangan dasar balik-balik. Terkadang omset masih kacau, sistem masih kacau. Nah, bukan cabang. Nah, itu yang galak kebablasan. Karena aku pernah tuh ngalami itu. Jadi aku tuh punya 4 cabang dalam waktu 5 bulan. 4 cabang dalam waktu 6 bulan. Be. Bagus, tapi kan hancur jangan karena tidak benar sistemnya gitu. Tidak benar berapa sebenarnya APP, tahunya Ya. untung bae. Tanya Padahal nerima bersih sekian. Tidak tahu sebenarnya itu untung beda gitu. Ya. Bisa bae kayak duit dewek kita temakan Ya. situ gitu kan. Jadi kalau apa namanya mulai dari sekarang harus benar-benar Ya. disusun. Gitu. Apalagi kalau bisnis sudah lah ngelihat revenue yang oke, bangun sistem. Kedua, memang keputusan bisnis itu berdasarkan satu file, Kak. Iya. Adalah laporan keuangan. Iya. Jadi di situ kita ketahuan kalau berapa jumlah biaya. Kan biasa kan di F&B itu biasa ada budget entertain, Iya. catering. Nah, itu tuh pengalokasiannya berdasarkan catatan laporan keuangan. Iya. Termasuk yang lain lah. Mm-mm. Bisa kita ternyata kita nih boncos di belanja bahan. Iya. Itu bisa ketahuan di laporan keuangan. Nah, Jadi kayaknya harus di manage per minggu, maksimum sekian. artinya kalau laporan keuangan pun tidak ada, rasanya susah untuk Ya. berkembang. Gitu. Tapi kalau di awal menurut aku mulai B dulu, Ya, benar. penting Benar. ya ibarat kata tuh kalau di awal-awal tuh jangan B minus ya tenang. Ya, Bisa kita memang jualan harus. 10.000, pengeluaran harian 12.000, itu salah. Benar. Jadi kan minimal kalau kita jual 10.000, minimal keuntungan kita 5.000 bersihnya, 5.000 untuk operasional Jadi, anggapannya. Sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang pemula, pebisnis pemula itu apa? Mentalitas dan bisa jualan itu dulu. Kalau dia bisa jualan, bisa dapat omset, baru tuh kita ngomongin tadi. Sistem. Jangan dulu sistem duluan, tapi omset tidak jelas. Ya. Itu yang salah tuh. Kecuali yang pengembangan ya, ketika Ya. dia sudah ada sikok cabang, sistem sudah benar, buka Oke. cabang, apa Ya. tuh? Dia langsung sistem. Tapi untuk awal-awal, Revenue dulu. revenue dulu paling Iya. utama gitu. Ya, omset dulu yang penting. Iya. Ya kita cak mana bikin sistem, Kak. Kalau revenue tidak punya, terus wong yang begadang dengan kita nak gaji pakai apa? Pakai Ya. dia pribadi kan tidak mungkin, tidak sehat berarti bisnisnya. Jadi bagusnya kejar revenue, hitung-hitung, ya tidak langsung ideal. Jadi posisi apa dulu yang dibutuhkan. Ya. Misal kita pengen memperbaiki laporan keuangan, ya orang finance tuh yang kita rekrut. Misal ya budget cukup nih karena revenue kita sekian, budget kita untuk hire wong finance ada, ya sudah. Hire dari finance kan bisa bikin data yang aktual. Oh Kak, kita nih bisa rekrut uang lagi untuk di posisi ini biar kita makin ideal. Ya sudah rekrut lagi. Akhirnya dari finance itu banyak keputusan-keputusan usaha yang bikin sistem kita makin jauh lebih baik. Jadi seorang pengusaha itu tidak boleh pelit. Ya. Jadi mentang-mentang ini aku sudah untung 100 juta. Sistem katik tapi udah galak bayar uang gitu, nggak Iya. bayar lebih. Itu juga apa namanya tanda-tanda kegagalan juga. Gitu. Yo, Tinggal nunggu waktu. Sampai kapan gitu kita nak nyatet manual dewek. ya, Sampai kapan sistem-sistem itu kita kelola dewek gitu. ya, Jadi benar. harusnya owner tuh sudah mikirnya ke pengembangan gitu. Entah itu pengembangan sistem maupun pengembangan usahanya gitu. Ya, Kalau benar, sudah 10 tahun tapi cek itu, tak ada yang salah pasti. Iya. Jadi ingat ini nggak ada pelaku bisnis di Palembang lah ya. Jadi kita ini bukan gibah, tapi kita selalu belajar dari apa yang kita lihat ya. Iya. Jadi ada F&B, terus dia sudah punya 6 cabang, tapi sistem pembayarannya masih catat itu kita kan sebagai sesama pelaku, oh kok nggak ada sistem ini, Iya. oh bahaya ini untuk mereka sebenarnya. Iya. Jadi kok sudah punya 6 cabang udah ada sistem gitu kan, sedangkan kita berpikir oh kita dengan satu baik sistemnya harus oke dulu baru buka cabang. Nah. Jadi banyak kalau kita perhatikan tuh wong yang ngerti cara jualan nggak, Ya, tahu cak mana cara jualan, tahu apa yang dibutuhkan pasar, tapi dia tidak bisa bikin sistemnya. Ya. Nah itu juga jadi PR. Jadi business owner tuh mungkin agak apa disiplin ilmunya agak banyak, dia harus paham marketing, dia harus paham keuangan, dia harus paham apalagi nih operasional secara dasar, Ya. minimal dasar. Benar. Tapi pada akhirnya tuh business owner harus satu hal yang dia paham pegangnya. Misal kalau kita kan dari operasional nggak, Ya. aku harus pahamnya cak mana jalannya operasional yang efektif dan efisien. Ya. Perkara marketing aku harus Hire. tahu hire uang, dan aku harus juga belajar basic. Ya. Biar ya ada kita sebagai business owner tuh harus terus tumbuh di setiap lini. Walaupun pada akhirnya tidak seluruh lini kita hatamnya. Itu soal rasa ya. Jadi rasa punya yang kepemilikan yang dipunya owner tidak bakal bisa digantikan. Ya. Tidak bakal bisa.
Jadi kalau owner tuh, kalau kita memikirkan sesuatu tuh detail, Ya, dengan dalam, penuh lama. kehati-hatian dalam lama gitu. Tidak dengan karyawan. Ya, Jadi makanya yang namanya bisnis autopilot tak kate gitu. agak susah. Kecuali asetnya sudah 1 T ya mungkin bisa. Dia agak acak-acak, tidak terlalu detail lah pula kalau Ya, dia kayak itu. sudah ada orang-orangnya. Jadi kalau sekarang apalagi bisnis masih nilainya ratusan juta, masih Ya. berapa macamnya tidak layak untuk ditinggalkan. Jadi saran kalau boleh tahu, ini kita masuk ke sesi akhir kita. Sudah masuk bentar lagi selesai. Kalau boleh saran itu untuk business owner bukan pemula yang sudah mulai, yang ada di Palembang dan penonton yang ada di rumah, apa saran Emir untuk coffee shop yang ada sekarang, yang sama-sama sedang berjuang, entah itu di tahun 1, tahun kedua gitu. Mungkin jangan stop untuk belajar yang pertama, dan jangan pernah untuk membatasi silaturahmi. Jadi kayak nambah relasi itu penting, Kak. Ya. Jadi mungkin business owner tuh aku juga merasakan ini, Kak, ya. Jadi ada di fase dimana aku tuh mentok untuk ada teman berpikir. Jadi business owner tuh kan, kalau aku di sini kan banyak dewean. Jadi susahnya tuh untuk ada kawan diskusi yang ngomongi bisnis, ngomongi kira-kira problem aku ini stopnya sak mana. Nah, mungkin untuk kawan-kawan di luar sana, aku juga sebagai orang yang masih belajar juga, mungkin jangan stop untuk belajar, Be. Ya. Kalau business owner tuh, kalau dia stop belajar, berarti bisnisnya akan stuck kemungkinan. Mungkin terbesar akan stuck. Jadi, business owner tuh harus belajar terus, biar tim, kalau yang ada tim, biar berkembang timnya. Dan business owner tuh tidak bisa belajar, misal, aku basic barista, di kopi terus belajarnya. Cuman di sistem tidak belajar, terus tidak belajar di bidang marketing, keuangan. Itu bagi aku mungkin agak lebih lama berkembangnya kalau kita tidak bisa hatam di situ. Atau mungkin tidak hatam juga, tapi minimal tahu lah basic laporan keuangan yang benar tuh kayak ini. Biar tidak, kalau kita rekrut uang tuh kita tidak dikolai uang, tidak dibodohi uang gitu. Nah, jadi enaknya di situ. Jadi di marketing pun tahu, ada kawan diskusi. Minimal kita kan tahu nih. Kita yang mungkin business owner yang paling tahu value yang kita punya, Kak. Benar. Bisnis yang kita punya. Jadi kita tuh cuma nyampaikan value yang kita punya ini, tolong sampaikan ke audiens, ke marketing. Karena kita paham cara marketing basicnya lah. Jadi pertama jangan stop untuk belajar, yang kedua juga jangan pernah untuk membatasi relasi baru. Jadi upayakan ketemu orang-orang baru terus. Ya salah satu juga podcast ini kan. Podcast ini mungkin ini yang pertama, tapi yang ke depan akan mempertemukan orang-orang baru di pelaku F&B juga. Mungkin itu, dan yang sudah grow, jangan lupa bangun sistem dan punya laporan keuangan yang oke. Karena banyak bisnis besar dasarnya tuh ya fundamental bisnis tuh, aku yakin sekarang fundamental bisnis tuh adalah laporan keuangan. Finance itu dasarnya nih. Jadi kalau kita sudah tahu ngapo finance jadi dasar bisnis, Agi bakal tahu banyak hal dan keputusan yang bisa lahir karena satu file laporan keuangan. Itu. Jadi kita nak tahu apakah purchasing kita bermain atau tidak, ya kita aja nggak transaksinya. Kita bisa lihat kan pembelian di tanggal 1 sama tanggal 30 tuh beda atau sisi jauh, kita tahu tuh ada alasan juga. Di banyak hal yang bisa kita ambil dari satu file laporan keuangan. Iya. Saran yang bagus, saran yang keren dan benar gitu dari Emir sebagai seorang business owner yang sudah menjalani bisnis coffee shop selama bentar lagi 5 tahun. 5 tahun gitu. Bukan tahun yang mudah, bukan tahun yang mudah untuk lewati sampai dengan sekarang. Next, apa yang pengen dilakukan, yang bakal dilakukan oleh Pancahap untuk customer setianya? Kalau untuk saat ini masih fokus ke tempat yang sudah ada. Jadi tadi Kak memang ngerasa belum proper, belum terstandar sesuai yang diinginkan, pengen kejar itu dulu. Jadi kayak pengen memaksimalkan tim yang ada, terus juga mengembangkan tim-tim yang ada, melakukan perbaikan-perbaikan. Kayak saat ini tuh bagi kami mungkin area bar, penggunaan tata letak bar, layout bar sudah cukup oke. Nah, ke depan tuh pengen perbaikan di kitchen, perbaikan di outletnya. Saat ini kan kami juga pelan-pelan merenovasi. Mungkin kami maksimalkan dulu tempat yang ada, dengan sistem, ngikuti sistemnya juga dimaksimali, baru agak mungkin bisa bicara soal outlet kedua atau hal-hal lain lah. Yang pasti memaksimalkan apa yang sudah dipunya dulu.
Terakhir, mungkin karena kita bakal menyudahi podcast yang pertama, Ya. dan ke depan kita bakal banyak ketemu bisnis owner di luar sana, khususnya F&B, dan bakal dapat banyak insan. Teman-teman terus pantengi YouTube Pro Culture. Kemudian Emir, terakhir silakan kalau emang ada yang mau dipromosiin, entah itu sosial media ataupun apapun itu yang tentang Panca gitu. Kalau kawan-kawan pengen tahu lebih banyak tentang Panca, boleh follow Instagramnya, yaitu Panca Hub Coffee and Art Space di Instagram. Itu basic kalau pengen yang hari Sabtu Minggu pengen stress release, itu boleh datang ke Panca karena kita menyediakan melukis gratis di sini. Ya. Terus next ke depan tuh ada campaign yang cukup besar, Kak. Ya. Yang kayaknya sebagai hajatan lah, kami ngomong hajatan 5 tahun itu sarapan gratis setiap pagi. Ya. Mulai berlaku di tanggal 20 sampai 27. Dan itu akan berlaku lagi di 3 bulan ke depannya, setiap sarapan gratis setiap pagi. Sekarang tanggal 18. 18. Berarti 2 hari lagi. Jadi ini harus cepet-cepet diupload biar teman-teman yang nonton bisa segera datang pagi-pagi ke Panca Hub. Terima kasih Emir atas insight yang sangat bermanfaat untuk saya pribadi. Kemudian teman-teman yang di rumah jangan lupa subscribe, kemudian tekan like dan aktifkan lonceng notifikasinya gitu. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.